Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Ilmu tentang Ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya membacakan ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jailani. Ilham ini bukan syariat, ini ilmu hakikat. Hakikat itu muncul dari pemahaman satu ayat, maka muncullah ilham-ilham. Ya. Loh, kenapa ilham Syekh Abdul Qadir yang dipakai? Ya kalau ilham Bang Sofwan nggak masuk. Bang Haji Sofwan terganggu sama urusan travel. Maaf ya Bang ya. Ilham Syekh Abdul Qadir yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kasyifil ghumma wassalatu ala khairil bariyah amma ba'du. Faqala al-Ghawth al-A'zam, berkatalah wali Allah Ghawth al-A'zam, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu al-mustawhish an ghairillah, yang takut menghindar dari selain Allah, al-musta'nisu billah, yang sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berilham kepada kalbunya, ya Ghawth al-A'zam, wahai wali agung. Jadi yang ngasih nama Syekh Abdul Qadir Ghawth al-A'zam siapa? Allah langsung. Nama lahirnya Abdul Qadir, nama kewaliannya Al-Ghawth Al-Azam. Bahkan di sini disebutkan ada 100 nama kewaliannya. Ini kitab ditulis oleh Syekhah Hayat Faqih Al-Jailani. Ini perempuan apa laki saya juga belum cek ya. Kitab ini dicetak tahun 2019 dan ini adalah salah satu pengembangan dari kitab beliau ya, Risalah Tasawuf, di salah satu kitab beliau yang besar tentang ada isim murad, isim ruh ya. Tapi kita nggak bahas itu. Kuntu, lalu aku menjawab, labbaika ya rabbal Ghawth. Apa itu labbaik? Tadi menurun labbaika gitu ya, ngalahin ibu-ibu PKK itu sama ibu-ibu Yasinan, lebih merdu saya deh. Apa itu labbaik Bang? Di sini disebutkan ada 100 nama kewaliannya. Labbaik, saya panggil Bang Irwan gitu, terus yang itu kan labbaik gitu. Berarti artinya apa tuh labbaik? Ya, aku menjawab panggilannya. Itu orang Arab begitu kalau dipanggil Bu Dokter gitu. Labbaik Bang. Kalau orang Jawa dipanggil gimana? Kalau orang Jawa dek gitu, jawab gimana? Dalam, kalau orang Lombok gimana kalau dipanggil dek? Ya gitu ya. Apa? Enggak, kayak orang Jawa dong. Kaji gitu ya, kaji tiang. Mereka tiang jawab. Yang masuk rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kayaknya bahasa ya. Lalu Allah mengilhamkan kepada dirinya. Apa kata Allah Ta'ala? Kullu tawrin bainana sunasuti wal malakut bahwa syariah. Orang bertanya, wilayah syariat itu di mana sih? Aku dijawab di sini. Wahai Ghawth al-A'zam, wilayah yang ada di dalam dirimu antara sisi manusiamu dan sisi alam malaikat, malakut, sisi alam cahaya, itu namanya syariat. Jadi syariat berlaku pada sisi manusia. Bahasa Arabnya nasut. Nasut itu dari nas, insan. Alam di atas kita namanya malakut, alamnya arwah, para malaikat yang suci. Tapi semua itu ada di dalam diri kita. Maka sholat itu adanya di alam mana?
alam nasud dan malakut. Loh, kenapa dibawa-bawa alam nasud manusia dan malaikat? Karena sholat yang kita pakai itu kumpulan dari semua amalan malaikat. Mulai dari niat takbir sampai assalamualaikum, itu amalan malaikat. Bedanya apa? Nah, inilah sirrul insan. Ada malaikat yang kerjanya cuma benerin niat. Ada malaikat yang hanya bertakbir dari awal dicipta sampai sekarang, belum berhenti. Ada malaikat yang hanya baca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Maka Nabi SAW dalam hadis Tabarani, ketika ada seseorang yang hidupnya susah lalu ngadu, wahai baginda, hidupku susah. Apa kata beliau? Mana kamu dibandingkan pegangannya malaikat di langit? Maksudnya apa? Ternyata Nabi ingin mengatakan, malaikat itu diberi rezeki di langit dengan melazimkan zikir Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itu yang kita baca, kita bagi, ada yang di ruku, ada yang di sujud. Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil azim. Itu amalan malaikat wa biha yurzaqun. Dengan tasbih itu malaikat dapat rezeki. Saya akhirnya paham kenapa Ashabul Kahf atau Ashabul Kahfi bahasa awamnya itu bisa bertahan, tidak mati 309 tahun tidur. Oh, ternyata sisi malakutnya aktif. Sisi apa? Malakutnya aktif dan dia berzikir secara sadar tidak sadar. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, coba lazimkan baca zikir ini. Dan kita di ribat biasanya ribat Lombok ya. Salah satu amalan kita pagi sore namanya wirid asas. Istighfar 100 setelah syahadat ya, syahadat dulu. Istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu anggota mulai dari ujung ubun sampai ujung kaki istighfar. Lalu selesai masuk ke hati. Semua perasaan hati kita istighfarkan, sombong, iri, dengki, lalai, kesal, kurang ridho, prasangka buruk, perasaan gak enak, ya, mengeluh, itu istighfarkan semua. Istighfarkan. Kalau nggak puas sekali, baca 3 kali per anggota. Setiap rasa diistighfarkan. Genap 100. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Aina antum minal istighfar? Mana istighfar? Aku seorang nabi, dijamin Allah tidak berdosa, diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu istighfar sehari 100. Sudah zikir istighfar hari ini 100? Belum. Waduh, barisan zikirnya apa, rezekinya seret. Ada yang rezeki tapi nggak berkah. Kenapa? Dia belum membersihkan dirinya. Lalu apa? Tahlil la ilaha illallah. Jika waktu luang dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang melazimkan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah min qalbi. Orang baca la ilaha illallah dari lubuk hatinya paling dalam. Dan itu hanya dengan talqin zikir. Maka sangat dianjurkan, bahkan wajib secara hakikat ngambil talqin zikir tariqah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilaha illallah, dia mulai menghentakkannya dari dalam qalbunya, dia mulai meminjamkannya dari dalam dirinya. Kasyafallahu biha abwabas samawati hatta yufdiya ilal arsh. Allah bukakan pintu langit sampai tembus ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah nggak? Cuma baca la ilaha illallah doang? Nggak mudah kalau belum dapat talqin yang benar. Ya, zikir itu nggak penting banyak, yang penting 1-2 tapi diresapi dengan kolbu. Untuk apa zikir 70.000 tapi kolbunya nggak ikut? Ya, percuma. Zikir munafikin, zikir munafik hanya pakai lisan, kolbunya nggak ikut. Maka kita ikutkan kolbu kalau berzikir la ilaha illallah. Allah buka. Kenapa Allah sebut tembus ke arah?
Aras itu pusat dari Rahman Rahimnya Allah. Maka orang kalau baca la ilaha illallah dengan kolbu, pasti kolbu yang penuh dengan rasa rahmat. Ini suaranya jadi berubah nih. Ada apa nih? Alhamdulillah. Dari tadi tuh ya serba salah deh. Syukuran bang ya. Itu amalan malaikat. Habis itu zikir apa lagi? Sholawat. Baca la ilaha illallah nggak pakai Muhammad Rasulullah sholawat nggak nyampe juga. Karena yang mengajarkan kita la ilaha illallah pada hakikatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Adam ya, dalam hadis yang sahih, tidaklah aku mengangkat kepalaku waktu di surga ke arsy Allah kecuali aku melihat nama engkau ya Allah, dan setelah nama engkau ada nama kekasih engkau Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Hei Adam, hadis Imam Hakim, hei Adam, tahukah engkau itu yang punya nama khalaqtuka, ya, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena dia aku tidak ciptakan engkau. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk yang punya nama itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Adam jalan-jalan di surga, diperhatikan kebun-kebun surga, taman-taman surga, dedaunan surga, bidadari surga. Bidadari belum ada sih kecuali Sayyidatuna Hawa. Apa kata beliau? Aku lihat akar-akar, urat-urat, semuanya bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua bahasa-bahasa surga. Jadi kalau dalam hadis nih bilang bidadari itu kalau mau dari bumi itu bumi penuh dengan bau kasturi, aroma kasturi. Kasturi itu jangan kasturi yang harga 15.000 itu bukan. Ya coba tanya orang yang bolak-balik ke Mekah itu, ya bilang aja itu parfum yang satu botol kecil harganya 20 juta, ada kecil dong 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, tapi semprot itu sebulan gak hilang-hilang baunya kalau nggak mandi-mandi. Apalagi disembulun, sembalun ini sembalun namanya. Ini kalau disini kan kita jadi malas mandi. Ya, saya jadi ingat ya, musim dingin orang-orang di Eropa kan begitu. Kita jadi paham kenapa orang kemudian malas mandi di musim dingin. Parfumnya kencang. Itu istighfarkan semua. Itu bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, kata Sayyidina Adam, itu bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua aksara-aksara surgawi. Berarti keharuman yang muncul dari bidadari dari siapa? Dari nama, baru dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi Muhammadnya gimana? Maka salah satu nama baginda At-Tayyib, yang sangat harum, yang sangat elok. Ya, ini yang sering saya sampaikan, mumpung kita udah dekat musim Maulid, bulan depan sudah musim Maulid. Jadi kata guru kami orang Libanon ya, ketika Nabi menyukai pakai parfum, jadi pakai parfum itu sunnah. Apa kata beliau? Saya nggak tahu. Nah ini bahasa adat sebenarnya. Entah parfum kasturi yang mengharumkan baginda, entah baginda yang mengharumkan kasturi. Saking harumnya Sayyidina Muhammad SAW, maka sahabat-sahabat Nabi sepakat mengatakan, namun Rasulullah SAW ya, tidaklah melewati Rasulullah SAW dari suatu tempat, kecuali tempat itu ketika sudah Nabi lewati beberapa menit masih tertinggal keharuman tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ustaz-ustaz jangan bawa itu tuh apa ya, bukan jangan ya, itu bid'ah itu ya. Ustaz-ustaz wajib pakai deodoran, wajib, itu sunnah Nabi SAW. Pakai parfum jangan yang sinyong-sinyong itu yang bikin hidung kita langsung jatuh, hidung mancung jatuh. Yang elegan ya, yang enak baunya. Kalau sudah pergi haji umroh nih, cari parfum yang jangan cari parfum anak SD itu, anak SD itu yang 10.000, 12.000 itu ya.
Tetap kita harus ada itu untuk anak muda yang masih baru mengenal Allahumma sholli ala sayyidina. Dan secara hakikat orang-orang yang bersolawat itu tercium oleh malaikat harum. Dan ada malaikat-malaikat khusus yang dia hanya mencari mendekati orang yang bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu zikir yang keempat adalah subhanallah bihamdi subhanallah. Itu zikir malaikat, yang mana malaikat diberi rezeki di langit karena zikir itu, apalagi di bumi. Ya, jadi kalau orang punya zikir ini, insya Allah kalau dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Ya, jika dia punya niat baik, Allah mudahkan niatnya. Jangan ditinggal. Gak mesti data saja, ada boleh di motor, boleh di mobil, boleh di mana aja. Yang penting zikirnya jangan ditinggal. Ketinggalan qada, yang diganti di waktu lain. Itu yang disebut istiqamah. Baik, kenapa kita masih perlu berzikir dengan lisan? Kan sudah tahu hakikatnya Allah. Iya, karena kita masih punya sisi nasut, sisi zahir manusia. Tubuh ini masih perlu zikir zahir, masih perlu sujud dan rukuk. Kecuali makannya nggak perlu pakai nasi. Hausnya tidak perlu hilang dengan air, cukup dengan zikir, ingat Allah sebentar dia langsung kenyang. Orang begitu sebenarnya orang rohani tapi bertubuh jasad. Ya, kalau orang begitu gak usah makan, gak usah minum, berarti dia gak perlu sholat, dia sudah mati itu. Itu bangkai berjalan itu. Ya, kalau Tuhan sudah sampai di makom itu, kita tidak akan tuduh melanggar syariat. Kenapa? Dihitungnya sudah mati. Karena dia sudah nggak harus makan, sudah lama minum, udah nggak perlu zahir. Ya, tapi kalau masih haus, masih minum air, ya, syahwat masih kawin, ya, itu wajib melaksanakan syariat, ya. Jadi yang ngaku-ngaku sudah sampai ke dunia Jabarut, Malakut, ya, jangan-jangan masih carut marut. Tunggu dulu, sabar dulu, ya. Jangan ngaku-ngaku sampai alam sono kau belum nyampe. Ya, para imam kita, para wali Allah sepakat mengatakan yang berlalu gaya-gaya hakikat sebelum dia sampai ke makomnya, hurimal wusul ilaih, dia diharamkan sampai ke makom itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, ya. Nauzubillah semanau. Ya. Jadi syariat itu wilayahnya apa? Wilayah tubuh sampai ke alam malaikat. Wa kullu tairin bainal malakuti wal jabarut fa huwa tariqah. Habislah alam insaniah masuk manusia, masuk alam malaikat. Jadi dalam diri kita ada alam kemalaikatan. Dari alam malaikat sampai ujungnya itu namanya alam jabaruti. Jabarut itu alam kerajaannya Allah. Malakut itu artinya kerajaan, tapi kerajaan cahaya malaikat punya Allah juga. Kalau Jabarut, alam Jabar itu artinya alam yang suka-suka Allah ubah, suka-suka Allah kuasai, suka-suka Allah apakan. Ya, satu huruf di sana itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Satu huruf di alam Jabarut itu satu kemarifatan yang dalam. Diturunkan di Quran, itulah permulaan dari beberapa surat yang misterius. Alif Lam Mim Yasin Toha, itu huruf-huruf Jabarut. Ya, satu huruf di sana itu satu kemarifatan yang setara dengan satu surat lah barangkali. Jadi jangan main-main kalau baca Yasin itu. Dan itu salah satu nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kenapa alam malakut ini disebut alam tariqah? Nah, jadi orang bertariqah, malaikat kerjanya apa tadi? Ada yang kerjanya zikir doang, ada yang sujud doang, ada yang tasbih doang, ada yang ruku, ada yang baca salam, ada yang baca salawat. Nah, malaikat baca begitu rutin, kita sebut dalam bahasa kita wirid. Apa bahasanya? Jadi apa yang disebut wirid? Zikir amalan yang sudah dirutinkan. Salat malam dirutinkan wirid, baca Quran dirutinkan wirid, zikir pagi sore dirutinkan wirid. Ya, bahkan tidur diniatkan untuk wirid, itu wirid. Ya, Imam Abdul Hasan Syadzili
Ya, dia rehat, dia katakan saya mau wirid dulu, ternyata dia tidur. Muridnya tanya, katanya engkau mau wirid? Apa kata beliau? Kalau aku tidak tidur, aku tidak kuat wirid, maka aku niatkan tidurku untuk wirid. Kalau kita tidur untuk apa niatnya? Ngorok, untuk istirahat ya. Kalau beliau tidak, beda wali Allah dengan wali santri ya, wali kelas ya. Wali apa, wali murid beda sih, zikirnya beda, ini pun beda. Jiwaku digenggam. Waduh, tembus nih kajian malam nih. Maksudnya apa? Orang kalau bertorikoh, ciri-ciri orang bertorikoh itu yang wirid. Maka nggak usah banyak-banyak wirid, yang penting satu rutin. Ciri-ciri orang bertorikohnya sukses sampai dia tekun mengamalkan wirid yang berikutnya. Oleh karenanya dalam dunia torikoh, supaya tidak banyak beban, jangan banyak mursyid. Guru boleh banyak, mursyid cukup satu. Paham? Kenapa? Kalau kebanyakan mursyid nanti bingung. Yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh itu. Bingung nanti. Tapi kalau sudah melewati tahapan torikoh, silakan bermursyid kepada siapapun. Sehingga Imam Sya'rani mengatakan, jangankan manusia, bahkan hewan, binatang, tumbuhan, angin, semuanya adalah guruku, mursyidku. Itu orang yang debat hakikat. Ada seorang Salafi Wahabi nulis buku menyesatkan Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Tariqah Naqsyabandiyah. Karena Imam Bahauddin pernah ngomong, beliau menjadikan anjing sebagai mursyid. Apa ada yang kata mursyid? Masa berburu anjing? Dia nggak tahu ya bahwa anjing itu lebih mulia beberapa hal daripada manusia. Anjing itu kalau dia kenyang, makanannya ditinggal nggak? Ya, ada nggak anjing, mohon maaf ya kita sebut anjing, adakah anjing itu menumpuk makanan? Anjing itu kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia kenyang, dia tinggal, dia nggak numpuk-numpuk harta. Kata Imam Bahauddin, aku berguru bab qanaah, bab bersyukur, bab tidak tamak kepada hewan yang engkau hina itu. Makanya imam kita berguru ke hewan manapun, itu orang bab hakikat, bukan bab tori. Kalau torikoh jangan bermursyid ke guguk ya, jangan bermursyid, apalagi bermursyid ke jin. Lalu gimana orang mengatakan kalau mursyidku mati gimana? Kalau engkau masih di alam malakut, saya guru yang baru. Tapi kalau engkau sudah ditembuskan Allah sampai ke alam setelahnya, yaitu dari malakut Jabarut ya, dari Jabarut ke Lahut. Lahut itu alam ketuhanan, bukan alam Tuhan, alam ketuhanan, ilmu tentang Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di situ boleh. Orang udah nyampe di situ nggak perlu lagi bermursyid kepada orang yang sudah mati ataupun masih hidup. Inilah perkataan Imam Abul Hasan Asyadzili ya. Kata-kata Imam Abul Hasan Asyadzili, dulu guruku Ibnu Nafis, sekarang guruku Ar-Ruh Al-Akbar, katanya gitu. Disebutkan 4 macam gurunya, dan itu semuanya alam-alam Jabarut, alam lahut ya. Jadi terjawab, kalau guru kita punya mursyid meninggal, tapi kita belum mengerti, makom guru kita belum nyampe ke posisi dia, maka carilah guru yang khianat. Enggak khianat, justru itu mengikuti amanah ketarikotan sang guru. Oh berarti saya meninggalkan mursyid saya? Bukan, justru itulah cara kamu mengikuti mursyidmu dengan meneruskan mencari guru yang baru. Ya, kalau ada yang punya guru sudah wafat tapi baru terbentur di bab murid, bab torikoh, bab malakutiyah, carilah mursyid. Jangan ngotot, jangan tengkar, jangan rebutan jadi mursyid nanti jadi bullshit. Jadi antara malakut dengan Jabarut disebut apa? Torikoh. Apa ciri-cirinya? Berwirid. Nah, maka orang-orang yang sudah senang berwirid, dia nggak perlu tahu istilah ini.
sebenarnya sudah Allah pindahkan ke alam malakut, walaupun jasadnya di atas sajadah. Mau dia orang Lombok, mau dia orang Arab, sama aja. Udah nyampe depan Ka'bah, tapi wirid nggak dikerjain. Dia nggak di alam malakut, dia di alam carut marut. Tempatnya suci, hatimu tidak suci, jiwamu tidak suci. Ya, bukan masuk ke alam jabal apa malakut, baru masuk ke alam. Maka sebelum umrohkan kolbu. Apa maksud umrohkan kolbu? Siapkan kolbu kita dengan satu amalan yang kita istiqomahin. Ya, sa'i dulu di kolbu. Di kolbu kita sa'i, zikir bolak-balik, zikir bolak-baliknya. Dari akal ke kolbu, akal ke kolbu, akal ke kolbu gitu. Ya, bolak-balik nggak apa-apa. Capek emang. Sa'i itu capek kan? Capek. Dan memang orang zikir tarukan itu capek. Sampai nanti sisi kemanusiaannya berkurang, mulai jinak, mulai kemudian lembut, dan sisi kerohanian malaikatnya muncul. Di situ orang nggak puas kalau dia nggak zikir. Makanya saya senang kalau ada jamaah ngomong gini, saya kalau belum baca Quran 1 juz sehari perasaan saya nggak enak. Nah, itu dia sudah ngelakuin itu. Ya, ada orang ngomong gini, saya kalau nggak sholat tahajud itu perasaan saya nggak enak. Kalau belum zikir pagi sore, belum baca Ratibul Hadad, hizib-hizib ini, itu kayaknya belum ada yang beres. Itu dia sudah duduk di alam malakut, walaupun zahirnya dia di bumi. Senang atau nggak senang? Senang, tapi jangan berhenti di situ ya. Kalau berhenti di situ, setan bisa tembus karena setan lama di situ. Ya, berapa tahun setan di situ? 18.000 tahun iblis dulu di situ. Jadi jangan sampai ditipu oleh wirid-wirid kita, karena wirid ini dapat diselewengkan oleh iblis. Ya, na'udzubillah semana'udzubillah. Oleh karenanya kami menambahkan ya, sesuai dengan ilham-ilham yang Allah beri, isyarat-isyarat yang Allah lintaskan dalam rohani kita. Sebelum berzikir, baca ilahi anta maksudi, dalamkan baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau, berzikir dan wirid mengenal Engkau. Jadi yang membantu kita zikir siapa? Allah. Maka ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, dia mulai punya amalan yang dia rutinkan. Semoga yang hadir ini, yang mendengar kajian ini, sudah termasuk orang yang dibantu oleh Allah SWT. Ya. Min alamati ma'unatillahi ala al-abdi ayyassira lahu al-awrad. Ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, Allah mudahkan dia mengistiqomahkan wirid-wirid. Kesini beratnya, datang ke sini ngaji itu beratnya. Oh, berarti sudah Allah jalankan rohani. Alhamdulillah. Ya, ada yang ngantuk kan nih? Di Jakarta masih jam berapa di Jakarta nih? 10. Di sini udah jam 11 kurang ya, masih setengah 11. Wa kullu tawrin bainal jabaruti wal lahwi. Kalau orang berwirid sebenarnya di saat dia wirid Allah sedang membantunya, dan di saat itu Allah sedang meneteskan ilmu hakikat pada dirinya, disebut warid. Jadi ciri-ciri orang dapat warid, dia istiqomah wirid. Maka bertanyalah seorang murid kepada gurunya, ya Allah, ya wahai Tuhan Syekh, ya Sidi Syekh, yang mana wirid atau warid? Tadi warid artinya apa? Kita sama kemakrifatan dari Allah, hakikat, ya, hakikat, rasakah, paham atau rahasia yang Allah teteskan di kolbu saat berwirid, atau setelah berwirid, atau sebelum berwirid, itu namanya warid. Apa namanya? Jadi wirid, zahirnya bacaan, zahirnya amalan. Warid, rahasia yang Allah teteskan di dalam diri. Duluan mana yang turun? Duluan wirid atau warid? Ini orang Lombok sangat berbeda pendapat. Kata sahabat kita Malaysia berbeza. Duluan mana wirid atau warid? Wirid dulu ya?
Bener, pantesan antum gak naik-naik. Pantesan jadi murid mulu, gak jadi nurut. Ya, coba tadi kita udah pancing tadi. Kita dilibat sebelum ilahi anta maksudi, sebelum zikir kita baca doa Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Hakikat dari bantuan Allah itu kemakrifatan, dizahirkan dalam bentuk ini beramal. Jadi dia mana warid gitu. Karena engkau diberi warid oleh Allah, maka akan mudah berzikir, maka bersyukur. Jadi nikmatnya gak hanya duit itu iya, maka jangan berzikir untuk melancarkan rezeki zahir. Berzikirlah sebagai tanda syukur Allah telah meneteskan nur hakikat dalam diri kita, itu rezeki batin. Orang dapat rezeki batin yang sedikit dibanyakkan Allah secara zahir. Itu sebabnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada gelisah dia, gak ada gundah gulana. Kepikiran sih boleh, masalah kepikiran kan punya pikiran, tapi dia gak gelisah. Masa wali gelisah? Ya, masa wali gelisah ya? Berarti bukan wali Allah, wali syaitan itu. Atau mungkin masih wali murid ya. Jadi di Quran itu jelas sekali tanda-tanda wali-wali Allah itu. Tapi kenapa orang nyarinya kemana-mana? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada gelisahnya, tidak ada kesedihan yang berlanjut. Sedih tapi jangan berlanjut, maka pakai kata aktif, yahzanun. Nabi ketika anaknya diambil Allah nangis, tapi nggak berlanjut, ya, nggak pilu terus-terusan gitu. Maka orang yang diambil kekasihnya, orang yang dia sayangi, anaknya, saudaranya, siapa orang tuanya, gurunya, kekasihnya, udah bertahun-tahun masih pilu, masih kayaknya sakit gitu. Ini orang nggak mengerti cara kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti belum dikasih warid ya. Dan ciri-ciri orang diberi warid, dia dipertemukan guru yang mengajarkan ilmu kema'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah, ma'rifatullah artinya mengenal, dan mengenal Allah itu gak sulit ya, mulai dari Al-Fatihah Bismillah itu ma'rifatullah sampai ujung Qul a'udzu birabbin nas, semuanya ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang bilang oh ma'rifatullah kajian berat, apanya berat ya? Secanggih ini mesin Tuhan yang Allah ciptakan untuk kita, masa gak sanggup ya? Dan yang paling lucu yang menentang kajian-kajian ma'rifat ini bukan orang awam, justru malah orang yang dianggap kiai, yang dianggap bisa baca kitab kuning. Itu saya heran juga ya. Jangan dibuka ini untuk orang awam, ini bahaya ini. Kalau dibuka ke orang awam ini bahaya. Saya sering berdebat begitu, diskusi dengan kawan-kawan kita yang marang itu. Saya tanya balik, kenapa kamu buka kajian kitab fikih? Dia jawab, supaya sholat orang benar. Berarti buka kitab fikih supaya apa? Supaya sholatnya benar, biar rukun syaratnya benar. Boleh nggak saya ngomong? Usah dibuka, ribet, nyusahin orang ya. Nggak boleh begitu orang sih, nanti sholat orang rukun syaratnya nggak benar. Saya jawab balik, sama bro ya, sama akhi, sama kiai. Kenapa saya buka kajian kitab tasawuf? Pakai kitab kita bukanya, ini pun pakai kitab kita, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah ya. Itu judul kitabnya yang kita buka, supaya orang tidak keliru dalam menempuh jalan thariqah. Makanya kita buka kitab-kitab thariqah, kitab tasawuf. Sebagaimana kitab fikih dibuka, dikaji supaya orang nggak salah beramal syariat, kitab thariqah tasawuf wajib dibuka supaya orang nggak keliru bertasawuf. Kitab hakikat ma'rifat mesti dibuka supaya orang nggak salah jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelasin begitu, oh ya oke, salaman kita selesai ya. Cuma kalau kita lihat semua orang begitu capek juga
Ya, jadi benarlah kata guru kami dulu ya. Tapi kalam ini ternyata dari Imam Syazili juga. Janganlah engkau mencari pembenaran makhluk, carilah pembenaran di sisi Allah. Karena pembenaran makhluk capek, kamu sudah benar yang satu, yang lain nggak sepakat. Tapi kalau engkau mencari pembenaran di sisi Allah, Allah akan backup. Ya, jadi nggak usah cari-cari ridho orang. Ya. Tapi kalau iklan Uber sih boleh sih bang. Ya. Saya lihat kreatif tuh buat film tadi ya. Ya, promosi lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak boleh bang, itu orang lalai. Bisa begitu jadinya. Jadi gimana kalau nanti ada orang ngelarang ngaji tasawuf, buka kitab tasawuf, jawabnya gimana? Justru kita buka kajian tasawuf supaya orang nggak keliru bertasawuf. Makanya kalau kitab tasawuf ini kita nggak buka, orang mengira kebatinan lama yang belum kena nur ma'rifat Muhammad, nanti dikira itulah tasawuf. Sehingga ada seorang Wahabi di Saudi itu ceramah gaya bener dia apa? Zurtu Afrika, ngomong gitu. Saya ziarah berkunjung ke Afrika. Di situ ada kelompok sufi nggak sholat. Orang nggak sholat dituduh sufi sama dia. Itu karena dia nggak belajar mana yang sufi, mana yang tidak sufi. Mana ada sufi tidak sholat, taubat, sholat itu dikit bagi sufi, itu nggak cukup bagi dia. Benar nggak? Ya, yang sudah pernah belajar torekot pasti di gurunya bilang apa? Kamu sholat taubat ya, tiap hari jangan lupa sholat hajat ya. Ya, ini aneh. Tuduhan ya, sampai nanti tasawufnya akan dituduh terus. Ya. Dan kita bersyukur masih ada yang dulu kita, alhamdulillah. Tanda di perhatian sama kita tuh. Hari ini kata Mursyid, masa berburu kanji gitu. Oke, kita lanjutkan. Walaupun ini mungkin di tempat lain pernah saya baca, mungkin di sini dibaca dan rasanya lain. Apa ilham berikut yang Allah kalamkan kepada Rohani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya Ghatsal Azam, ma zahartu fi syai' ka zuhuri fil insan. Wahai kekasihku Ghaus Azam Syekh Abdul Qadir Jilani, aku menampakkan nama sifat keagunganku kepada manusia. Ya, terjemahannya nggak begitu. Mazhartu fi syai', tidaklah aku mengenalkan diriku pada sesuatu kazuhuri fil insan, sebagaimana aku buka-bukaan mengenalkan diriku kepada manusia. Jadi yang banyak Allah kasih fasilitas kemakrifatan, keilmuan tentang Allah siapa? Kita atau malaikat? Kita, bukan malaikat. Oleh karenanya, ini bukti paling gampang, nggak usah pakai dalil aneh-aneh. Sayyidina Jibril menemani Sayyidina Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, ta'al, hai Muhammad, naik terus. Lalu Sayyidina Muhammad ngajak Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril, ya Muhammad, kalau aku maju selangkah saja, taraktu, aku terbakar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ayahanda rohani kita tidak terbakar. Mana yang lebih kuat, Nabi Muhammad atau Jibril? Itu Muhammad bin Abdullah bukan? Iya. Maka Muhammad Nurullah, dialah Muhammad bin Abdullah, dialah Muhammad Rasulullah, jangan dipisah-pisahin. Dia juga itu. Sebelum alam dicipta, maka Allah ciptakan pertama nurnya. Dia bernama Muhammad Nurullah. Setelah alam dicipta, Allah akhirkan zahirnya, maka dia bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya sampai nanti Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah, yang Nabi Muhammad SAW katakan, ismuhu ismi, namanya namaku, hakikatnya hakikatku, ma'rifatnya ma'rifatku. Itu maksudnya. Beliau wali, bukan nabi. Jadi nggak ada namanya Imam Mahdi itu nabi, nggak ya? Yang mengajarkan Mahdi itu nabi, wah itu ajaran kebatinan sesat, menyesatkan itu.
Jadi Allah mengenalkan dirinya mulai dari perbuatannya. Nah, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf yang sudah menikah, lalu punya anak. Kerjaan bapak ibu hanya, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Yang menciptakan janin di dalam itu suami istri itu Allah. Allah. Ada nggak yang sadar Allah berubahnya 40 hari pertama, 40 hari kedua? Kan nggak ada. Ibu yang udah ngelahirin ada nggak? Waktu ditiupkan tahu nggak? Nggak tahu. Yang sadar cuma Sayyidatuna Aminah, ibunda Sayyidina Muhammad SAW. Awal beliau hamil langsung ya didatangi oleh arwah-arwah para nabi dalam mimpinya, ya, dan juga Sayyidina Jibril, para malaikat. Apa kata mereka? Ya Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir namakanlah Muhammad. Jadi namanya sudah dapat ilham dulu. Bayangkan, itu Sayyidah Aminah mimpi ketemu Jibril, ketemu arwah-arwah para nabi. Saya mau tanya, ini sesoleh-solehnya orang Lombok ini ada nggak yang mau ya ketemu Jibrilnya intens? Nggak ada kan? Yang ketemu ruh para nabinya intens nggak ada. Oleh karena itu Sayyidah Aminah itu wali, bukan? Wali perempuan pertama di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau begitu berkat yang dikandungnya. Jadi kadang ibu-ibu ini punya karakter aneh kalau lagi hamil. Ternyata bukan karakter dia, karakter yang dia kandung. Nur yang dia kandung itu punya karakter tertentu. Tiba-tiba semua baca Quran aja. Padahal hari-hari biasa, enggak. Kata masnya, kalau gitu aku hamilin lagi aja katanya. Ternyata hamil lagi, senang sholawat. Bingung lagi lakinya. Hamil lagi, suka ngapain? Ziarah gitu. Itu bawaan si zaman bayi. Itu juga terjadi pada Sayyidah Aminah. Maka jangan katakan ibunda Nabi musyrikah. Ya. Yang disebut di hadis Nabi, orang tua benar masuk neraka, itu maksudnya pamannya, bukan ayahanda dan ibunya. Ya. Udah nyampe depan Ka'bah, tapi muridnya dikerjain. Ada kakeknya Sayyidina Muhammad SAW, jadi bin Abdullah bin siapa lagi? Abdul Talib bin Hashim, terus kata ada bin Ilyas namanya, sebelum nanti sampai kepada Adnan. Ilyas, datuknya Sayyidina Muhammad SAW itu, dia ketika merenung gini, di dalam dirinya sum-sum tulangnya berzikir. Baru masuk ke alam Itu yang disebut dalam surat An-Najm itu ya, apa? At-Tariq, yang ada dari sulbi dan taraik. Ini sulbinya laki-laki, itu ternyata ada nurnya. Jadi sebelum dia menikah, si datuk Nabi namanya Ilyas, dia mendengar sholawat dari dalam dirinya. Itu nur Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar ya. Ya, semoga keturunan kita orang-orang yang baik ya. Keturunan pasangan, keluarga, orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ilham terakhir yang kita baca malam ini ya. Ada diskusi. Summa sa'altu ya Rabb hal laka makan. Bertanyalah Syekh Abdul Qadir, wahai Tuhan, apakah engkau bertempat? Apa jawaban Allah? Ya Ghawthul A'zam, ana mukawwinul makan wa laysa li makan. Akulah pencipta tempat dan aku tidak memerlukan tempat. Aku sudah ada sebelum tempat ya. Maksudnya gini, Allah itu nggak bertempat juga di kolbu. Allah nggak bertempat di Ka'bah. Allah tidak bertempat di langit atau di aras ya. Kenapa? Allah sudah ada sebelum aras dan langit. Allah sudah ada sebelum kolbu.
Maka hadis yang mengatakan, hadis yang tidak sampai derajat sahih, innama wasi'ani ardi, innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Langit bumi tidak dapat menampungku, itu maksudnya menampung zuhuri, manifest keilmuanku, limpahan keilmuan, kemakrifan tentang aku tidak dapat ditampung oleh langit. Langit berarti malaikat. Bahkan langit itu sendiri, wala ardi, dan juga bumi, gunung, semuanya nggak sanggup. Pohon-pohon ini ditawarkan Allah dulu, kamu sanggup nggak menampung amanah marifatku? Gunung Rinjani dulu ditanya juga sama Allah, ya. Fa'abaina, semua gunung, semua wilayah di bumi, di langit mengatakan abaina, mereka enggak, mereka nggak sanggup. Fahamalahal insan, amanah kemarifatan itu ditanggung oleh manusia. Di depan saya manusia bukan? Jin pun nggak nanggung, yang nanggung siapa? Insan. Kenapa? Khalifah di muka bumi kita, bukan jin, bukan malaikat. Tugas kita berat kan? Umur kita nggak sepanjang malaikat, ketahanan tubuh kita nggak sekuat malaikat. Kata orang, siapa bilang? Iya, Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya dan ruhnya tembus ke arah arasnya Allah, sedangkan tubuh nurnya malaikat Jibril nggak tembus. Kuatan tubuh mana? Kuatan tubuh mana? Ya, lebih kuat tubuh manusia, ya. Nah, maka bersyukurlah kita dicipta menjadi manusia. Sudah pernah bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan aku jadi manusia. Nanti di akhirat orang kafir ngomong, orang kafir itu nggak pernah bersyukur jadi manusia. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku bukan sebagai manusia, coba aku adalah kerikil tanah. Orang kafir udah nyampe di akhirat aja nggak bersyukur. Pantesan disiksa sama Allah. Maka kita dahulukan syukur. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan aku manusia. Ya, bersyukur belum? Jadi salah satu makna alhamdulillah yang perlu kita baca, alhamdulillahilladzi, ya, segala puji milik Allah yang khalaqani insanan, yang menjadikan aku sebagai manusia. Jangan dulu minta jadi malaikat, aku nggak minat orang jenis. Ya, malaikat tuh nggak menikah, nggak makan apa tadi yang pedas-pedas itu namanya? Ayam apa? Kucing apa gitu? Yang perut kita mulus berjam-jam aja. Masya Allah, luar biasa ya. Yang lucunya tangan kan masih megang sambal bang. Udah cuci nih, kita wudhu. Itu pedasnya sampai ke mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sifat yang nggak ada di malaikat ada di manusia. Ini kenapa kita bersyukur di manusia. Malaikat itu nggak dapat meniru. Malaikat itu nggak sanggup menyerap seperti kita. Ini Bang Haji ini waktu ketemu saya dulu, travel kayaknya belum jalan bang ya? Masih mau orang kan? Masih COVID kan? Belum jalan. Sekarang alhamdulillah sebulan 200 orang berangkat, alhamdulillah. Ya, punya kepala cabang artis lagi gila. Allahumma sholli ala Muhammad Allah sallam. Ketemu 2-3 tahun yang lalu, 2021 ya? 2020. Berarti 4 tahun yang lalu. Ya, masih kita sedih lah melihatnya. Orang ke pandemi kan sedih semua kita lihatnya. Dan tapi mikir dari Lombok jauh-jauh, insya Allah kalau bukan panggilan nur itu nggak mungkin ketemu. Ya. Dan nur itu cepat menyerap. Dia lihat orang berangkat umroh, berangkat ini langsung keserap. Dan itu nur dengan nur malaikat beda. Nah, maka di teks ini ada kalimat ini yang diturunkan ke Syamul Kalajilani. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologi. Ini orang nggak percaya nggak apa-apa. Ini bab ilham. Ini bukan bab syariat. Ini bab keilmuan. Kalau bab keilmuan silakan diperdebatkan, silakan terima dan tidak terima. Apa kata beliau di situ? Wahai Ghawthul A'zam, khalaqtul malaikata min nuril insan. Wahai Abdul Qadir Ghawthul A'zam, pimpinan para wali, aku ciptakan malaikat itu dari nur. Tapi tahukah engkau nur apa? Nur al-insan. Al-insan di situ nur Nabi Muhammad SAW. Al-insan itu Nabi Muhammad.
Maka hakikatul insan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqtu nural insan min nuri, dan aku ciptakan nurnya insan dari nurku. bacaan Nah inilah kalam, maka saya sampaikan ada kalam kursi, tapi bukan hadis Nabi, bukan hadis kursi dari Nabi, dari Allah, tapi diturunkan ke wali-wali. Ini bukan syariat, ini ilmu kemarifatan. Orang nggak percaya nggak apa-apa, sama dengan hadis Bukhari, kan hadisnya sahih, kan ada orang nggak percaya juga. Nah, dalam ilmu kemarifatan ada periwayat penerima kemarifatan dari Allah, dikumpulkan ilmu-ilmu itu oleh beliau, namanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jika di hadis ada nama Bukhari, dalam ilham ada namanya Jilani, Syazili, Naqsyabandi, Idrisi, Tijani, Rifai. Itu nama-nama orang-orang yang menerima, mengumpulkan kemarifatan dari Allah. Bagi orang yang menerima kewalian, silakan nikmati warisan-warisan beliau. Dari kalimat alam dariku, aku dari Allah, itu diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan ruhani Sayyidina Muhammad SAW berkalam. Iya, secara ilmu hadis, Nabi wafat, hadis berhenti. Ya, karena syariat sudah berhenti. Tapi ruh Nabi masih hidup nggak? Kalau ruh Nabi masih hidup, ruh kita bolehkah jumpa dengan beliau? Bolehkah ruh kita menerima ilmu dari beliau? Boleh. Ya, kecuali antum yakin ruh Nabi mati. Ya, berarti ruh Nabi nggak lebih hebat dari para syuhada dong. Nah itu akidahnya nggak benar itu. Lebih mulia ruhani Nabi SAW atau para syuhada. Dan bayangkan, Nabi SAW hanya 10 tahun di Madinah, lebih kurang. Itu dapat merubah dunia semua sampai hari ini. Kenapa? Karena nurnya itu dapat menyerap ilmu alam dan menyebarkan kembali ke alam. Nur itu yang kemudian dikloning di diri kita. Maka saya lihat ya, Bang Haji misalnya itu ngeliatin orang punya ilmu ini diserap. Saya juga sama, saya lihat guru saya apa saya serap. Ya, jadi salah satu kelebihan nur yang Allah ciptakan di kita, nur kita nggak kaku, nur kita sangat-sangat elastis, berkembang. Ya, kalau malaikat enggak, sekali suruh kamu baca Bismillah, Bismillah aja sampai nanti kiamat. Dan berkembang mereka itu. Sorry ya malaikat ya. Malaikat itu nggak marah loh ya, dia senang kalau ente tahu aja gitu.